Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sahabat ngaus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita pada sesi kedua bersama dengan Ustadz Muhammad Rahman. Iya. Kita melanjutkan kajian kita di sesi pertama yang terkait dengan tadabbur, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu bisa hadir di dalam diri kita. Nah, sahabat ngawas sekalian dimanapun berada pada kesempatan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi aktivitas kita semuanya. Amin, amin. Ada satu fenomena yang kita temukan di masyarakat bahwa, atau ini juga tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain, perilaku-perilaku atau sikap ekstrim, sikap yang berlebihan, sikap yang melampaui batas. Tetapi kenyataannya mereka itu juga menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai pembenaran, justifikasi atas apa yang mereka lakukan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia Islam, Ustaz ya. Iya. Nah, betul. mari kita gali. Ustaz Rahman ini akan menjelaskan kepada kita Iya. apa sebabnya sehingga muncul sikap-sikap ekstrim semacam itu, Ustaz. Kalau kita mentelaah Iya. sebab-sebab tatarruf ya, atau ekstremisme Ekstremisme. dalam beragama, atau al-ghulu fiddin ya, ekstrim dalam beragama, itu karena memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak sesuai dengan maqasidul Quran, tidak sesuai dengan maqasid syariah. Mereka hanya mengacu kepada teks. Teks itu dipahami secara serampangan, berdasarkan kecenderungannya, tidak berdasarkan manhaj tafsir yang ditulis oleh para ulama. Itulah yang menyebabkan mereka itu terjebak kepada ifrad dan tafrid, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi Ini berlebihan, sama-sama. jadi berlebihan di satu sisi dan berlebihan di sisi yang lainnya. Jadi kedua-duanya nggak baik. Iya, dua-duanya nggak baik. Kedua-duanya bermasalah. Jadi meskipun menggunakan Al-Quran sebagai dasarnya, tetapi cara interaksinya dengan Al-Quran yang salah, yang bermasalah, itu bisa menjadikan dia ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya, berlebihan di satu sisi dan di sisi yang lain. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan Al-Quran itu atau ayatul Quran hammalah zatul wujuh. Jadi ayat Al-Quran bisa dibawa kemana-mana tergantung kecenderungannya. Potensi orang. Tergantung kepentingannya, kecenderungannya dan seterusnya. Oleh karenanya para ulama itu membuat garis-garis, membuat semacam pedoman agar dalam memahami Al-Quran itu tidak terjadi penyimpangan. Itulah yang dikenal dengan qawaidut tafsir. Qawaidut tafsir. Kaedah-kaedah dalam memahami tafsir Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, tetapi juga harus berupaya untuk memahami kaedah-kaedah yang terkait bagaimana memahami ayat Al-Quran. Jadi begitu. Sahabat ngaus dimanapun berada, beliau menyebutkan tentang kaidah qawaidut tafsir. Jadi kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam tafsir, di dalam menafsirkan ayat. Nah, ini penting bagi kita. Semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini harus juga kita tambah dengan wawasan kaidah-kaidah ini. Memang ini ada di antara kaidah barangkali ada yang bisa artinya gini, tidak terlalu sulit kita untuk belajar mencapai itu, atau gimana? Nah, saya lanjutkan fenomena al-ghulu fiddin ya. Ekstrim dalam beragama itu sebenarnya gejalanya. Gejalanya itu muncul pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, aku ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Tetapi ketika ingin menjadi hamba Allah yang terbaik itu mereka punya ide yang keliru, menyimpang gitu. Misalkan mereka akan berpuasa dan tidak mau berbuka. Iya benar. Mereka akan beribadah tapi tidak akan menggauli istri-istrinya, hanya fokus beribadah. Ya.
mereka mau melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk gitu ya. Tetapi melupakan ibadah-ibadah yang lain. Itu tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan gitu kan. Aku ini adalah hamba Allah yang terbaik. Walaupun demikian, saya berpuasa tapi saya tetap berbuka. Saya qiyamul lail tapi tetap menggauli istri saya. Artinya tidak terjebak kepada berlebihan, menambah-nambah dalam agama. Jadi yang namanya bid'ah itu menambah-nambah dan juga mengurangi gitu kan. Oh iya. Jadi menjadikan sesuatu yang bukan ini bid'ah, ini bisa dikatakan bid'ah juga. Salah satu cara yang kalau Nabi menyebutkan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak suka dengan jalanku, bukan dalam golonganku. Tapi ini ada satu peristiwa menarik, saya juga ingat. Di zaman Nabi SAW, kisahnya Salman Al-Farisi, Abu Darda dengan Ummu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat yang sangat semangat, luar biasa. Sehingga dia, ini kan disaudarakan dengan Salman Al-Farisi oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian ketika Salman Al-Farisi ini berkunjung, dia dapati Ummu Darda ini pakaiannya lusuh, kumal, nggak terawat, begitu. Sehingga Salman Al-Farisi menanyakan, ketika ditanyakan Salman Al-Farisi, kemudian Ummu Darda bilang, saudaramu ini nggak butuh dengan dunia. Kalau malam dia qiyamul lail, kalau siang berpuasa, sehingga istrinya dibiarkan begitu saja. Sampai kemudian Salman Al-Farisi datang, kemudian di malam hari dihidangkan makanan, makanan, kemudian dia nggak mau makan nih Salman Al-Farisi, kecuali Abu Darda ikut makan. Kemudian ketika malam dia mau bangun, dia diajak tidur dulu. Nah, kemudian bahwa di dalam dirimu ada hak, di fisikmu ada hak, di keluargamu ada hak. Ini salah satu gejala yang sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan puncak dari al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama atau ekstrim dalam beragama, itu puncaknya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Yaitu munculnya kelompok Khawarij yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an tetapi tidak menggunakan manhaj tafsir yang benar. Mereka selalu menggunakan ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang zalim, termasuk orang-orang yang fasik. Yang sangat menyesakkan dada, ayat ini ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang menantu Nabi SAW. Menantu Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Kemudian juga sepupu dari Rasulullah SAW sudah mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan sebagai murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian Ali ketika dituduh keluar dari hukum Allah, Ali mengatakan innaha kalimatul haqqi urida bihal batil. Satu kalimat yang benar. Ayat ini benar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya batil, tujuan yang salah. Artinya untuk memahami ayat itu tidak boleh serampangan. Karena ayat ini bisa dijadikan justifikasi untuk kekerasan, bisa dijadikan sebagai pembenar untuk melakukan apa saja. Kalau memahami ayat-ayat itu tidak sesuai dengan standar kaedah tafsir yang dibuat oleh para ulama. Jadi kaedah tafsir yang dibuat oleh para ulama itu sebagai rambu-rambu agar orang itu tidak inhiraf, tidak menyimpang dalam memahami Al-Qur'an. Pertanyaannya Ustaz, di dalam situasi terbukanya media komunikasi, media informasi, ini kan semua orang bisa dia menyampaikan pemahaman dia, cara berpikir dia, termasuk pemahaman dia terhadap Al-Quran itu melalui media-media yang ada. Nah, bagaimana sebagai seorang Muslim ketika dia dengan adanya perkembangan dunia digital ini, dia ingin mencari referensi. Ini tokoh si A, si B, si C ini agar saya pemahaman saya terhadap Al-Quran, terhadap agama ini lebih mengikuti kaidah-kaidah itu. Apa yang harus memang
tips yang mungkin bisa kita miliki begitu? Untuk dijadikan referensi dalam belajar itu kan sekarang mudah sebenarnya. Ya. Karena saya tadi mengatakan bahwa para ulama, ya para tokoh-tokoh umat itu sudah punya channel YouTube, channel Facebook dan seterusnya. Ya. Selama narasumbernya jelas, ya, kemudian latar belakang seseorang itu jelas, maka itu layak dijadikan sebagai sumber keilmuan. Itu. Yang tidak boleh itu adalah kita hanya merujuk kepada media sosial, katakanlah Google gitu ya, Mbah Google gitu kan, Mbah Google. Tapi di situ nggak ada referensinya dari mana, nggak jelas itu nggak bisa dijadikan sebagai pedoman. Tetapi ketika kita berguru kepada yang punya latar belakang syar'i yang jelas, punya kapasitas yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa dijadikan guru gitu kan, seperti itu. Jadi tidak masalah kita menjadikan perkembangan teknologi, sarana komunikasi, media saat ini yang berkembang sebagai salah satu sumber pembelajaran kita, tetapi dengan syarat, dengan ketentuan bahwa sumbernya harus jelas. Jelas. Siapa dia, latar belakangnya seperti apa, dan kaidah yang dipakai atau referensi yang beliau jadikan itu adalah referensi yang memang referensi yang memang layak muktamad ya. Muktamad kalau dalam bahasa ulama begitu ya. Iya, gitu. Nah, tadi mungkin perlu kita gali lagi Ustaz terkait masalah kaidah tadi. Iya. Mungkin kaidah-kaidah praktis yang bisa kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an agar tidak terjebak di dalam fenomena tadi, latar belakangnya apa itu? Sehingga ekstrim-ekstrim. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan ada sawabit ya, ada sawabit dan mutaghayyirat. Ini yang sering dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam masalah-masalah sawabit, dalam perkara-perkara yang permanen, ya ajek gitu ya, itu nggak usah diotak-atik lagi, udah selesai itu kan. Tetapi ketika kita mau mengotak-ngatik sesuatu yang sudah sawabit, ya, maka disinilah yang menjadi problem. Tafsir itu tidak akan mendatangkan rahmat lagi, tetapi justru akan mendatangkan penyimpangan. Ketika seorang mufassir atau seorang intelektual berusaha menabrak rambu-rambu sawabit. Tetapi dalam konteks mutaghayyirat, ayat-ayat yang fleksibel, bisa sesuai dengan maknanya bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi yang berbeda, maka di sini tidak ada babnya permanen, tetapi bisa berkembang, bisa dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau ini nggak ketuker-tuker, tidak ketuker-tuker antara sawabit dan mutaghayyirat, antara qat'iyat dan zonniyat, insya Allah nggak jadi moderat. Karena selama ini masalah-masalah ijtihad dianggap sebagai sesuatu yang qat'i. Sebaliknya masalah-masalah yang qat'i di sisi yang lain dianggap multitafsir. Ini yang menjadi perbedaan pendapat itu tidak rahmat lagi. Tapi selama perbedaan pendapat itu dalam ranah zoniyat, ayat-ayat yang multitafsir, ayat-ayat yang zonni, itu insya Allah akan memperkaya tafsir, akan mendatangkan rahmat, akan memberikan keleluasaan kepada umat. Dan tafsir itulah tafsir terhadap zoniyat itulah yang akan membuat umat itu leluasa dalam memilih keyakinan, memilih fikih sesuai dengan mazhabnya begitu. Sesuai dengan gurunya lah kalau tidak, atau sesuai dengan ormasnya kalau dalam konteks Indonesia begitu kan. Iya. Sahabat ngaus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu ulama muda yang dimiliki oleh Indonesia ini, yaitu Ustaz Muhammad Rahman. Ada beberapa poin yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa
agar tidak terjadi penyimpangan atau agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu secara atau bisa menghasilkan rahmah lah kalau begitu. Maka rambu yang terpenting itu adalah kita harus bedakan antara perkara-perkara yang permanen dan perkara-perkara yang mungkin kan berubah. Kalau semuanya kita jadikan permanen, maka kita akan menjadi orang yang ekstrim, tidak mengikuti perkembangan. Tapi kalau semuanya kita jadikan sebagai sesuatu yang berubah-ubah, maka identitas kita akan menjadi luntur. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Kita bahas dengan tema yang berbeda. Dengan ustaz yang lain juga, dengan beliau juga insya Allah terkait dengan Rahman, terkait Ramadan ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.